Jangankan anak-anak milenial, kita aja antara teman-teman yang lain contoh kan. Ini contoh. Gak ada interaksi ya? Dia itu tidak ada interaksi, dia hanya main habis ini coba contoh 3 orang. Ini angkatan tua padahal. Ini orang tua. Orang tua. Nah, inilah makanya kita jangan apalagi anak-anak kita cucu-cucu ya, nanti ya. Orang tua seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Cacakmu, Cangkir Cakmu dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya kembali lagi dengan Mas Sutaji Rudi SHMH. Wah, jabatan apa? Gelari loro. Memang sekolah pinter. Dan beliau ini kemarin dalam satu episode pertama sudah berbicara tentang Gresik sebagai bandar dan kemudian bagaimana perekonomian Gresik, karena beliau adalah kepala dinas terbanyak, rekornya dipegang oleh Mas Rudi ini di Kabupaten Gresik dan sampai sekarang masih menjadi kepala dinas. Mas Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita di yang di warung. Oh iya, warung podcast ini. Warung podcast. Jatimnews.id. Sip. Iya. Terakhir kepala dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Luar biasa. Dan tadi sore Mas Rudi itu telepon-teleponan sama saya. Ayo Mas, kita podcast. Saatnya kita bercerita tentang Gresik. Oh, gak ngundang bupati ini. Kangelan, sampai ini wis bupati ya. Ya, kemudian Mas Rudi ada acara 005 dengan pemuda dan olahraga, tapi ada kejuaraan Piala Bupati ya? Iya. Itu kelompok umur berapa? Jadi kebetulan tanggal 9 itu kan hari ulang tahun Kota Gresik ya, yang ke-535 dan hari ulang tahun Kabupaten Gresik yang ke-48. Di sana ada event-event termasuk tadi sore selesai event kejuaraan sepak bola kelompok umur 20 tahun, 15 dan 20 tahun. Oh, 15-20 tahun. Kebetulan saya selaku kepala dinas, saya ditugasi untuk mengawal dan membagikan hadiah bersama teman-teman yang lain. Juaranya siapa itu? Ya, tadi yang kelompok usia 15 itu juara dari sepak bola punyanya Widodo Ciputra. Oh, Widodo ya, pemain nasional yang saltonya dia punya, menggetarkan Asian Games. Ya, dia punya kelompok sepak bola di sana namanya Widodo Ciputra. Ya. Itu juara 1. Yang kelompok umur 20 tahun dimenangkan oleh Kecamatan Dirjo, nomor 2 Kecamatan Manyar. Jadi bukan antar klub ya? Bukan ya, antar kecamatan. Antar kecamatan. Jadi kalau klubnya itu kan ada 24 ya, tapi kita pakai antar kecamatan. Jadi klub-klub yang berdomisili di kecamatan itu akan memilih pemain-pemain. Akan jadikan di satu kecamatan. Oh iya, karena perjalanan jauh dari Gresik dan Surabaya ini kayaknya perlu ngombe dhisik Pak. Iya. Perlu minum kopi dulu karena ini warkop podcast. Iya, Mbak Nora Senora. Iya. Tuan rumah ini ya Mbak Senora nih. Monggo, kopi apa? Yang agak pahit, khas Gresik. Gresik kan bagus kopinya. Giras berarti. Giras, Cak Dikin Giras. Cak Dikin Giras. Oh no, enggak kopi giras Mbak Senora. Nek gak giras ya klunak-klunuk ya Pak Koko. Iya. Apa? Iya wis. Saono wis ya. Cak Dikin. Cak Dikin. Mas Rudi, saono ya. Oke, siap. Ya, Pak Kadis iki. Harus dihormati Pak Kadis. Ya. Monggo, kayak no kopi. Oh ya, Mas Rudi. Berarti sektor pemuda dan olahraga sudah diamankan sejak Bupati Yani ya. Pak Yani ini dengan acara Piala Bupati. Kayaknya belum pernah Piala Bupati ini. Jadi jenengan sebagai kebetulan Gresik ini kan tiap tahun ya kita tiap tahun diadakan Piala Bupati, tapi kalau yang kemarin itu kan nggak ada karena kita pandemi. Tapi untuk kejuaraan Piala Bupati untuk baik bulu tangkis terus yang lain itu masih ada. Nah, sekarang ini mulai pandemi berkurang, makanya kemarin pada 2 bulan yang lalu kita mulai event itu kita adakan dan kebetulan
tadi sore itu finalnya. Berapa klub sepak bola? Ya, yang ikut kemarin ada 18 ya, 18 klub sepak bola. Jadi sesuai Dari dengan kecamatan di Gresik ada 18, makanya mewakili kecamatan. Kompetisi jalan di sana. Jalan, tapi kompetisi Internalnya. yang internal Gresik itu tetap jalan ya kita adakan, karena itu kan program pembibitan ya untuk menjadi pemain-pemain kelas level level 3 ya. 3 dan 2 secara nasional. Gresik itu paling top volinya karena ada Petrokimia ya. Jadi Gresik itu bukan voli aja, karena Petrokimia itu konsen pada voli, Semen Gresik konsen pada bulu tangkis. Ada di sana ada pendidikan bulu tangkis di Semen Gresik. Makanya pemain-pemain top baik tingkat provinsi maupun nasional itu banyak yang dari Gresik. PB Semen Gresik itu. Ya, jadi persiapan untuk apa ini? Kok begitu seriusnya membina pemain bulu tangkis maupun sepak bola? Karena kompetisi juga Persegres masih di level Liga 3 ya. Liga 3. Sudah naik Liga 3 ya. Jadi gini, memang beberapa tahun ini untuk sepak bola Gresik, Persegres itu kan sudah turun tahta, artinya dari Liga 2 sampai ke Liga 3 dan hilang. Nah, kemarin kebetulan Pak Bupati Gus Yani itu lagi seneng konsen bagaimana sepak bola ini bisa naik lagi, karena di Gresik punya stadion yang besar dan megah. Yang baru. Ini kalau nggak punya klub yang bagus kan percuma kan, punya stadion nggak punya pemainnya lah. Ini Gus Yani, Bupati kami berharap nanti ada bibit-bibit yang benar-benar dari anak-anak Gresik yang bisa maju berkembang lah. Itulah makanya kemarin kita konsentrasi bagaimana sepak bola bisa naik tahta ke Liga 2 lah. Alhamdulillah kemarin pada waktu di Liga 3 itu sudah masuk 8 besar. 8 besar sekarang diambil 8, nanti tidak tahu 8 besar ini apa bisa juara apa enggak di level 3 ini. Dan sudah masuk level 2. Stadionnya udah dipakai ya? Sudah dipakai tadi di stadion ya. Stadion dipakai sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, nama dipakai. Stadionnya juga Joko Samudro. Pinggir jalan raya. Jalan raya. Yang dulunya di atas gunung agak tinggi ya, mungkin ya. Terima kasih. Wah, terima kasih. Monggo diunjuk. Terima kasih. Loh. Terus supporter dan tamunya. Monggo Mbak Nora. Sana kita minum dulu, bismillah. Mantap, Mbak. Ini bener-bener kopi giras. Sama piantun Gresik. Enggak pas nih gak ngombe kopi. Karena Gresik itu punya sejarah kopi. Nah, ini. Jadi di Desa Dukun, Kecamatan Dukun, itu pengusaha warung kopi. Di Surabaya ini dari Gresik semua warung kopi. Tahun 70-an, 60-an. Lah sekarang di sini jadi semuanya yang jual kopi di Gresik Surabaya itu orang Gresik, orang Dukun namanya. Dukun. Makanya Gresik terkenal kopinya enak. Ya, sampai terkenal dan kopi pangku. Kopi pangkon. Itu apa kopi pangku itu? Emang jadi, minum kopi sambil di pangku atau kopinya di pangku? Gimana? Cerita. Ya, jadi awalnya pada tahun 2010 saya di Kepala Dinas Koperindak namanya, Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM ya. Waktu panjenengan jadi Kadinas Perindak ya. Ada salah satu kuliner ya, pusat kuliner itu tidak laku. Tidak yang mau nengok sama sekali, kenapa? Kok nggak laku? Sampai banyak yang tutup. Akhirnya saya belajar dari buku di Jepang itu kan, ini saya agak keluar ya. Jepang setelah Perang Dunia Kedua ada satu kota nggak saya sebutkan, itu nggak bisa ditanami, nggak bisa diapakan, nggak bisa. Akhirnya bupatinya, wali kotanya sana mengumpulkan, coba kumpulkan orang-orang cantik. Orang-orang cantik dicari, dikumpulkan. Di situ diajari kayak John Robert Power lah. Jadi orang-orang desa yang cantik dipakai itu. Performanya supaya menarik. Dirubah. Akhirnya dia dipekerjakan di warung kopi, di restoran. Nah, kan melihat pramusajinya cantik. Cantik akhirnya daya tariknya di situ. Tambah rame. Akhirnya
rame, ada yang taruh di hotel, pokoknya ditaruh di tempat-tempat yang biasanya sepi. Jadi wanita cantik ini dikumpulkan satu tempat, diajari oleh John Robert, ya, diajari, ya setelah itu akhirnya rame lah. Itu saya pakai untuk pijakan. Akhirnya saya manggil, saya ajak rapat si ketua kelompoknya di situ itu GKP 2 kalau nggak salah dulu. Saya panggil, coba gini aja kita melihat di Jepang itu, saya ceritakan nggak begini. Ya, gimana kalau cari pramusaji yang cantik? Oke Pak, setuju. Akhirnya dilombakan. Akhirnya cari yang cantik-cantik. Anak desa-desa? Enggak. Anak desa-desa, enggak. Ya, pokoknya memenuhi syarat lah. Akhirnya rame. Nah, rame. Terus saya sudah melarang jangan sampai pakai TV karaoke. Jangan ada pertemuan antara pembeli dan penjual. Hanya pramusaji toh. Pramusaji juga ya sudah selesai. Wis mari, minggir. Tapi itu disalahgunakan oleh teman-teman. Jadi orang yang ngopi bisa masuk lah. Pertama kan pramusaji ngeladeni DJ kayak cedil ya gitu, saya ketahui. Mulai ini jahil inilah yang jahil dan jahiliyah mulai. Lah inilah yang dinamakan ada yang dirangkul segini kan di pangku itu isu atau memang kejadian? Ya memang ada yang kejadian, tapi saya tidak tahu persis. Laporan ke saya memang ada seperti itu, dicawil ya, terus dicolek, dipegang gini, duduk di pangkunya gini, akhirnya padahal cuma di pangku tok wis wong-wone warung kopi sakmene cilik lah. Akhirnya saya risih dengan itu, saya panggil semua, sudah sekarang TV harus dihilangkan. TV harus dihilangkan dan struktur untuk warungnya kayak zaman dulu, tidak boleh masuk. Ya, ya. Dan pramusaji boleh cantik, pakai jilbab. Gitu. Akhirnya dirubah seperti itu. Image berubah. Ya, jadi image harus berubah. Akhirnya warungnya juga masih rame karena yang jualan juga cantik, tapi tidak bisa bertahan kayak ada karaoke-nya. Kan saya larang. Ya. Salah karena langsung turun ini. Turun. Jadi teman-teman yang mau ngopi biasanya ngopi di situ nyanyi-nyanyi sudah nggak bisa karena saya suruh kopi natural. Pokoknya gak kamu lepas, tak tutup akhirnya dilepas karaoke. Itu pakai perda ya, peraturan daerah. Perda ya, saya kumpulkan lah karena UMKM itu kan di bawah saya kumpulkan saja ngomong karena kota itu di kawasan mana? Di kawasan GKB yang sebelah timur Kota Baru ya. Kota Baru. Apa lagi gosipun? Tahu nang kono berarti. Oh, sapa? Ya biasa wartawan biasa kelulusan. Iya. Jadi itu di situ akhirnya agak sepi. Gitu. Sekarang sudah tutup karena ada pembangunan pembangunan dan image kopi pangku di Gresik itu menjadi negatif itu tadi karena ada karaoke-nya, ada pramusajinya dan bisa ketemu gitu loh. Iya. Nyanyi bersama-sama. Padahal nggak sampai molimo lah ya. Iya, artinya kopi, tidak ada tempatnya. Kalau di luar itu kita nggak tahu. Iya, Mujigowo nanti gondol kucing lah. Gondol kucing nggak tahu. Tapi tempatnya hanya 4x4, nggak ada tempat untuk itu. Ya, tetap memegang aturan main dan norma-norma agama tetap terjaga, walaupun image kopi pangku kayak agak merusak sedikit lah waktu itu ya. Jadi memang kemarin agak rusak sedikit karena begitu ya, dicolek, di pangku, dilepas. Sekarang dihapus ya? Ya enggak ada sudah nggak ada. Kemudian produksi kopi masih tetap berjalan di kawasan. Jadi di kawasan Gresik itu yang paling enak itu memang kopi Giras ya. Ada 3 kopi yang enak. Yang pertama itu di Masjid Agung, itu memang jual kopi ya. Kopi-kopi untuk kelas tinggi. Terus ada Dikin, ada lagi satunya lupa saya namanya, itu lama itu. Jadi kopi-kopi di Gresik ini kan memang kopinya enak sih. Oke, Mas Rudi, di bidang pariwisata, apa yang tengah dikonsentrasikan untuk ke depan ini? Jadi untuk bidang pariwisata di Gresik ini kan sudah ada 13 desa wisata. Saya rasa sudah bisa mewakili secara nasional lah 13 ini. Pertama Lontar Sewu. Lontar Sewu itu di dekat sini, di daerah Gresik Surabaya ini itu
sangat besar sekali. Biarpun itu tempatnya kecil, tapi pendapatannya besar. Apa di itu? Ya mainan anak-anak itu aja. Dan yang ada stigi, playground gitu ya? Ya ada playground, stigi, iya playground lah. Ada stigi itu kan di daerah Panceng. Ada mangrove, kawasan mangrove itu ya, kawasan KIE ya. Ada lagi wisata religi. Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri. Nah, itu ada kemasan baru, enggak ada. Nah ini gitu. Kita sudah merencanakan setelah saya menjadi Kepala Dinas Pariwisata, kita mengemas tahun 2023 nanti. Ini kita garap studi kelayakan dulu. Jadi ada 4 wisata yang akan kita angkat. Yang pertama itu ada di Pulau Bawean. Di sana ada Pulau Nuku Gili. Kelebihannya apa? Pasirnya putih kayak ini pasirnya. Ini teman-teman saya pernah ke sana. Wih, pasirnya kayak ini putih. Luar biasa. Terus ada 4 hektar, airnya itu kayak nggak ada airnya, kayak kaca, bening. Kayak kaca. Bening. Terumbu karangnya itu sangat luar biasa. Jadi nggak ketara kalau ini ada airnya. Kalau ditempuh dari Gresik harus lewat. Jadi pertama kalau Gresik bisa lewat pesawat udara, bisa lewat kapal 4 jam. Setelah itu dari namanya desa Sindogdong Batu nyebrang lagi ke Pulau Gili. Itu kita kerjakan nanti tahun 2020. Dan di sana sudah ada penginapan yang representatif. Nah di Bawean sekarang ada sekitar ya 15 penginapan. Tapi belum ada level kayak di Kesinda. Cuma ada penginapan yang kelas-kelasnya melati lah. Ya. Melati, tapi bisa saya cukup lah untuk istilah di daerah perdesaan itu. Untuk pelancongnya apa? Bisa menikmati apa selain ya di sana di Bawean berenang atau snorkeling ya. Snorkeling. Ada air panas sana. Snorkelingnya bagus. Bagus, snorkeling sudah luar biasa. Terumbu karangnya itu kayak nggak ada airnya. Ikannya jarang, ikan laut itu kayak nggak ada airnya. Saking bagusnya. Gak kalah lah Bunaken dengan Bunaken. Ya tidak kalah, jauh kalau Bunaken dengan. Jauh dengan. Wih, istimewa ya. Ini teman-teman tak ajak sana terkesima lihat. Karena top. Marco top. Nah Marco ini perlu kita garap bagaimana ini nanti bisa mendatangkan para wisata dari luar negeri. Ya. Terus gimana cara travel biro atau travel agent yang ada di Gresik agar mereka bisa ke sana lebih. Lagi nih, jadi setelah sana kita garap nanti. Sekarang kan masih perawan ya, artinya belum tersentuh sama sekali. Kapalnya masih kapal nelayan, kapal tradisional. Sisi keamanan juga. Iya, jadi nanti kalau sudah kita jadikan wisata yang andalan itu hotel sudah kita siapkan untuk dibangun, kapal-kapalnya, permainan anak, dan kita nggak berani merubah pulau itu. Jangan sampai ada bangunan yang fundamental. Pokoknya dia bangunan-bangunan yang kalau rumah ya rumah kenokdon, rumah lama kan banyak kenokdon kita kasih durung-durung. Jadi durung-durung itu kan rumah dari kayu yang kenokdon pasang. Jadi nggak sampai merusak struktur tanah yang ada di Pulau Gili itu. Bulan-bulan apa yang kita bisa enak nyebrang ke sana? Ya sekarang dari ini segi angin lautnya kondisional ya. Kalau dulu bulan per bulan anginnya kencang, tapi sekarang enggak. Sekarang ini kapanpun bisa. Kadang-kadang 3 hari angin ombak besar nggak bisa berangkat, kadang besok berangkat. Jadi kita sekarang lain dengan dulu, nggak menentu. Dinas Pariwisata akan menyiapkan kapal khusus untuk ke sana. Ya rencana saya itu memang kita akan beli kapal ya tahun 2023 untuk kapal wisata di sana. 2023. Sekarang kita kerjakan studi kelayakan dulu. Nanti ada kapal, ada mainan anak. Yang pertama di situ. Yang kedua kita akan mengerjakan ada namanya Waduk Bunder ya. Waduk Bunder ini ada wilayah miliknya Balai Besar Bengawan Solo, tapi yang bersangkutan sudah menyerahkan ke kami untuk dikelola menjadi wisata. Dan waduk itu yang untuk menanggulangi banjir di waduk itu di kota. Oh, di kota, Bunder. Yang ketiga kita akan membangun di mana? Di Dorjo, Kota Baru. Di sana ada tanah fasum itu 2 hektar lebih, itu cocok lah untuk wisata yang untuk miliknya pemerintah Kabupaten Gresik. Dan di Gresik banyak cagar budaya ya. Apa sudah mengeluarkan perda agar itu Jadi Gresik itu sudah disusun lah perdanya ini untuk cagar budaya. Memang di sana Gresik itu kota tua. Ya, ini menarik di kota tua. Pada waktu tahun Parawali itu. tahun 1406.
sudah ada perjalanan ekspedisi dari Chenghu itu ya. Chenghu sampai mengajak sekitar 36 kapal yang berlayar ke Gresik untuk mengambil rempah di mana di Maluku. Ambil rempah di sana. Nah, inilah makanya Bandar Gresik ini kita angkat menjadi kota tua Bandar Gresik. Makanya sampai saya kemarin menciptakan lagu itu biar. Dan Pinisi sebentar lagi mau lewat masuk Gresik ya, yang lagi mau berlayar. Nah, jadi Pinisi saya nggak dengar itu. Cuma yang jelas pemerintah Indonesia ini sekarang kan membuat jalur rempah. Jalur rempah. Jalur rempah mulai dari Maluku sampai di Belanda. Ini secara singkat nanti kalau bisa dikembangkan lagi. Yang jelas jalur rempah ini kita songsong adanya Bandar Gresik. Ya. Bandar Gresik itu kota tua, kota yang sangat tua sekali. Ada 50 hektar di sana yang kita kerjakan. Mulai dari pelabuhan keluar ada makamnya Ageng Pinate, ada Gajah Mungkur, ada kampung kemasan, ada kampung kolonial, ada kampung pecinan, ada kampung Arab. Jadi di sana itu komplek ada lima budaya warga asing. Jadi 5 kampung yang berbeda ras, tapi rukun gitu kan. Di sana ada Masjid Jami, ada gereja yang katanya tahun 007, ada kelenteng yang katanya tahun 11 sekian. Betul. Ada kampung Arab. Ini tidak pernah gesekan. Ini satu kawasan. Jadi kalau kampung Arab dengan kelenteng dekat sekali. Atau karena doanya para wali itu ya. Mungkin begitu. Ya. Jadi itu kan ada Syekh Maulana Malik Ibrahim di situ ya. Di sana ada yang pertama itu ada Siti Fatimah binti Maimun ya. Itu pada tahun 1088. Setelah itu ada lagi Maulana Malik Ibrahim. Ada lagi Maulana Ishaq, ada lagi Raden Santri kakaknya Sunan Ampel. Ada lagi Sunan Giri. Sunan Giri itu di antara keempat ini dia paling muda. Ya. Sunan Giri pada waktu tahun 14. Jadi ada 4 wali songo yang ada di kota Gresik tok. Jadi kalau yang terhitung wali songo itu ada 2. Yang pertama Sunan Giri, yang kedua Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang lainnya sekelas Sunan juga nggak kalah karena beda episode, tahunnya yang beda. Keilmuan nggak kalah. Contoh Raden Santri, kakaknya Sunan Ampel. Kakak Sunan Ampel itu kalau di Lombok itu Pandito Ratu namanya. Betul. Jadi dia mengislamkan ke Lombok mulai dari Jawa sampai Bali, Lombok. Itu Pandito Ratu Raden Santri yang ada di Gresik makanya. Setelah sana kan banyak Muslim di Lombok. Itu Raden Santri yang mengislamkan sana. Bali yang sisi utara itu Raden Santri, makanya Bali sisi utara kan banyak Muslim. Nah, itu Raden Santri makamnya di Gresik. Itu kakaknya Sunan Ampel. Sekelas wali songo, ilmunya tidak kalah. Ada Sunan Giri sudah banyak yang tahu. Maulana Malik Ibrahim banyak yang tahu. Dan jumlah wisata religi ini paling banyak di Gresik. Paling banyak. Tetap paling banyak. Paling banyak. Pertama kalau kita tarik dari barat itu ada namanya Gunung Sorowiti. Gunung Sorowiti itu di Tenggarai dan itu adalah makamnya Sunan Kalijogo. Karena di situ ada namanya pring yang dipakai itu, pring yang dipakai bertapa oleh Sunan Kalijogo itu masih ada sampai sekarang. Pring silir namanya. Sampai sekarang masih ada kalau panjenengan jalan-jalan di dekat masjid. Iya, depannya masjid ada pring silir itu pertapaannya Sunan Kalijogo. Makamnya ada di atas. Di atas gunung dan gunung dibikin terowongan. Kenapa sih makamnya kok banyak ada di Kadilangu, ada di Gresik lah. Karena apa ya? Kita itu folklore kan. Sejarah itu tidak bisa disalahkan. Sana ngomong tulis, sana ngomong tulis. Nah, zaman Belanda pada waktu itu sejarah Indonesia itu mau dihilangkan. Caranya gimana sejarah hilang? Yo makamnya Sunan-Sunan dihapus, dihilangkan. Nah, itulah para santrinya itu bagaimana makam ini disembunyikan. Nah, biar nggak tahu. Itu cerita. Validasinya di sini. Iya, itu. Jadi makamnya ada di sana, ada di sini. Tapi yang pastinya kita juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Tapi kalau saya peninggalan juga ada di situ, baik itu beduknya maupun itu pring silirnya.
kembali ke Bandar Rempah tadi itu. Ya. Itu menariknya apa untuk kita persiapkan ini? Jadi gini, pemerintah Indonesia kan punya kegiatan proyek jalur rempah. Jalur rempah kan lewat Gresik. Iya, Nah, iya. sekarang itu heritage dibangun oleh pemerintah biar anak-anak ini, anak-anak muda nantinya tidak melupakan sejarah. Ya. Bung Karno kan pernah Jas ngomong, merah. jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah inilah Gresik melalui Pak Bupati Gus Yani ini harus mempertahankan, harus diangkat Gresik, Bandar Gresik ini, Gresik Kota Tua ini. Makanya kemarin dikembalikan kondisi fisiknya. kondisi semula. Jadi sekarang yang sudah jadi 30% lah. Yang jadi itu Gajah Mungkur, Kampung Kemasan, Kampung Pecina sudah jadilah, tinggal kita kapan mau di launching untuk menjadi wisata. Dan untuk membentengi cagar budaya itu dengan cara apa, Pak? Jadi kan kita punya perda ya. Yang pertama perda. Yang kedua kita harus punya data. Kita punya data by name by address ya. Iya. Oh ini cagar budaya, ini enggak Tahun, termasuk tahunnya ya. Iya, harus tahu tahunnya. Kayak di contoh yang ringan aja. Kayak di Kampung Kemasan dibuat tahun 1850. Di sini tahunnya ada, tercatat semua. Jadi cagar budaya di Gresik itu sangat banyak sekali. Ya, dan kalau hilang catatan itu akan ditempelkan tahun keberadaan. Jadi kalau ada yang hilang, kita nggak bisa serta-merta menempelkannya Ya. karena kewenangan ada di BPJB. Ya, BPJB yang ada di Trowulan itu kita koordinasi, ada permasalahan. Contoh kemarin di mana itu Sedayu ada yang terbakar, kita koordinasi. Oh makam Pusponegoro banjir, kita nggak bisa langsung nguruk koordinasi kayak apa nanti, jangan sampai ini hilang menghilangkan ya. Gitu. Jadi sedikit ada permasalahan, tetap saya komunikasi. Iya. Kemudian di sisi yang lain, misalnya pariwisata religi sudah kuat dan dipertahankan, wisata rempah. Kemudian ada wisata yang lain untuk anak-anak modernis misalnya. Udah terpikirkan oleh pemerintah Kabupaten Jadi Gresik pimpinan Gus Yani. pemerintah untuk untuk wisata anak modern. Yang jelas kita serahkan ke desa ya. Desa-desa itu wisatanya sangat bagus ya. Jadi anak-anak sekarang ini kan tidak butuh wisata yang bagus. Artinya yang penting ada spot foto. Ya, Kenangan kan? Ya. Jadi ada bangunan apa dia foto. Itu aja kan anak-anak selfie ya. Jadi sekarang ini yang saya sarankan pada teman-teman yang punya desa wisata, siapkan spot foto. Anak-anak milenial akan senang. Oh dibuatkan apa kayak ada kuda-kuda dia foto di situ. Itu yang membuat kenangan. Kita mediasi mereka untuk supaya berkreativitas. Ya, gitu. Ada lomba-lomba untuk kegiatan pariwisata maupun ekonomi kreatif yang dilakukan oleh. Jadi kalau pariwisata tetap dinas. ada lomba yang diadakan secara parsial, diadakan oleh desa-desa tapi atas nama dinas. Sekarang ya mungkin lomba batik, lomba gambar kurung, lomba-lomba fashion dan lain sebagainya. Ada terus pada waktu bupati pada waktu hari jadi Kabupaten Gresik. Dan itu di follow up sampai ke tingkat internasional ke depannya. Ya memang tujuan kita ke sana. Jadi nanti yang juara ini kan bisa, kemarin contoh kita film virtual. Itu dapat juara 1 dari secara nasional. Virtual ya. Jadi karya anak desa. Gresik. Jadi di sana ada Gang Sebelah, ada namanya Gang Sebelah itu 003 buat blog itu. Jadi buat karya-karya seperti itu kemarin dilombakan secara virtual juara 1. Dan di Gresik secara ini sudah ada daerah-daerah infokom, daerah-daerah yang sudah dilindungi diberikan tempat anak-anak milenial supaya bisa berinteraksi dengan internet. Ada daerah-daerah kawasan. Ya memang ada. Jadi digital. Gresik itu kawasan digital ya. Memang disiapkan ya tempat-tempat tertentu. Jangankan itu, warung kopi semua aja sekarang udah wifi. Wifi semua. Semua tempat itu sekarang sudah ada. Rumah-rumah ada. Jadi pemerintah sendiri juga menyiapkan ya, ada optik-optik di pos-pos tertentu. Contoh jalan raya aja
kita punya gambarnya. Jam berapa kita punya gambarnya. Iya. Semacam ya Pak, CCTV gitu. Iya, CCTV. Jadi kita tahu semua. Oh, ini ada kecelakaan, ada ini, tahu semua, tinggal klik aja. Ya maksudnya untuk memproteksi supaya generasi ke depan ini tidak terlalu liar dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ya dengan digital. Apakah mungkin bisa mewakili dinas pendidikannya? Jadi begini ya, memang sekarang ini kan jangankan anak-anak milenial, kita aja antara teman-teman lain, ini contoh kan, ini contoh. Nggak ada interaksi ya? Ya itu, tidak ada interaksi, dia hanya main HP. Ini contoh 3 orang. Ini angkatan tua padahal. Ini orang tua. Orang tua. Nah, inilah makanya kita jangan apalagi anak-anak kita cucu-cucu ya, nanti ya. orang tua seperti ini. Ini dunia sudah seperti ini ya. Kita mulai bagaimana caranya, mungkin ada sehari tidak pakai HP. Nah, bagaimana sehari nggak pakai HP? Kalau ditinggal HP ngeluh kan? Ya. Sehari tidak pakai HP. Nah, apalagi sekolah belakangan ketika ada pandemi itu kan semua udah pakai perantara perantara handphone online. Jadi online itu sudah sekarang lagi ya teman-teman. Nah, makanya itu saya di Gresik ini selaku kepala dinas yang membidangi kebudayaan itu saya tonjolkan. Oh, Damar Kurung Mas Mundari. Mas Mundari itu orang yang umur 100 tahun lebih baru almarhum ya. Itu menggambar yang gambarannya itu yang nyeleneh dan tidak bisa dicontoh. Itu Mas Mundari. Oh, saya angkat ada wayang dalang kecil. Ya. Jadi biar anak-anak itu tahu wayang itu, oh gini loh wayang. Karena wayang itu isinya juga dari yang menciptakan juga Sunan, bilang kayak gitu. Oh, anak-anak saya suruh mendengarkan mocopat. Dan itu termasuk sejarah ya, nggak bisa dihapus. Iya, nggak bisa dihapus. Anak-anak saya datangkan Mat Gauli itu yang ahli mocopat dari Gresik. Akhirnya saya datang Pak Mat Gauli mocopat, didengarkan, oh gitu mocopat. Kalau enggak gitu akan putus dan hilang nanti. Ya. Oke Mas Rudi, cukup waktu yang diberikan oleh Mas Rudi kepada Cangkir Cak Amu dan terima kasih banyak atas kesediaannya bisa mengunjungi di warung podcast jatimnews.id. Semoga Mas Rudi husnul khotimah ketika aminnya didoakan bersama ketika menjabat terakhir ini ya, nggak mungkin jadi kadis lagi kan? Masa ditambah lagi 10 tahun? Oh, kalau tahunya sih jelas pensiun 60 ya sudah selesai. Bentar lagi udah 60. Iya, sekarang 58 lebih dikit. Dari perjalanan cerita ini alhamdulillah selama ini Mas Rudi sudah berkiprah untuk Gresik dan ya kita harus bisa mensyukuri apa yang sudah kita lakukan ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil dan itulah Mas Rudi. Setuju nggak teman-teman dari alumni PGRI? Masya Allah. Makanya Mas Rudi walaupun nge-share di grup langsung geruduk sahabat-sahabatnya yang ini kalau kita rencanakan 1 minggu sebelumnya, gak muat ini. Gak muat. Tadi hanya makanya langsung ada 4 orang ini. Iya, saya bilang Mas Rudi, sobat Cangkir Cak Amu akan kembali dalam program-program yang sangat menarik. Jangan lupa ya, lihat dan saksikan dan subscribe maupun like serta share ke teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Mas Rudi dan PGRI SMA. Oke Mas Iman, Griga yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cacamu, Cangkir Cak Amu.